Wonoayu merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang. Wono berarti hutan, ayu berarti cantik, sehingga jika digabungkan menjadi hutan yang cantik. Nama ini diambil dari sebuah legenda yang konon katanya ada sosok wanita cantik yang terlihat sedang bernyanyi kidung atau nyanyian Jawa di hutan setempat. Namun anehnya, semakin didekati, wanita tersebut semakin menjauh, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai hutan yang cantik. Desa ini dikelilingi oleh 5 dusun, yaitu Dusun Kembar, Kerajaan, Leces, Langgar, dan Darungan, yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala dusun. Sebagai tahapan awal, kami memutuskan untuk melakukan survei di lapangan. Kami menemukan bahwa kondisi air di desa ini cukup sulit untuk didapatkan. Hal ini disebabkan karena distribusi air di desa Wonoayu masih belum merata. Karena tidak ada sungai, tersedia hanya ada 2 sumber air di desa ini. Yang pertama adalah Perusahaan Daerah Air Minum atau yang biasa kita sebut sebagai PDAM, dan yang kedua adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau biasa dipanggil sebagai PAMSIMAS. Berdasarkan keterangan warga, air dari PDAM dapat diakses setiap 2 hari sekali, sedangkan untuk PAMSIMAS dapat diakses setiap hari.
Sayangnya untuk Pamsimas masih dalam tahap pengembangan, sehingga hanya beberapa dusun saja yang dapat mengaksesnya, yaitu pada Dusun Darungan, Leces, dan Kembar. Hal ini tentunya berdampak pada berbagai sektor di desa ini, salah satunya adalah pertanian. Kurangnya akses air di desa ini mengakibatkan komoditas hasil tani yang terbatas hanya pada tanaman yang tidak terlalu memerlukan air secara rutin, seperti sengon, jagung, tebu, dan lain-lain. Sedangkan untuk tanaman hijau sendiri tidak bisa tumbuh di daerah ini. Padahal secara geografis, udara yang sejuk beserta dataran yang tinggi sangat mendukung untuk ditanami berbagai tanaman hijau. Setelah kami gali lagi, ternyata sempat berjalan program Pawon Urip, di mana pada program tersebut desa membangun beberapa media tanam seperti hidroponik dan juga media tanam polybag. Sayangnya program tersebut tidak berlanjut karena kekurangan SDM dan juga air di tempat Pawon Urip itu berada. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk membuat proker yang mengaktifkan kembali Pawon Urip tersebut, sekaligus mengajak masyarakat sekitar untuk membuat Pawon Urip mereka sendiri. Eksekusi proker diawali dengan kegiatan koordinasi dengan dosen pembimbing lapang, perangkat desa, serta ibu-ibu PKK untuk bekerja sama dalam kesuksesan kegiatan yang sudah direncanakan. Selain itu, kami mulai mempersiapkan perlengkapan meliputi alat dan bahan yang akan digunakan dalam pembuatan greenhouse maupun sosialisasi hidroponik week, seperti bambu, paranet, netpot, rockwool, dan lain sebagainya. Dalam pembuatan greenhouse, teman-teman KKN dibantu oleh saudara-saudara perangkat desa di kediaman Bapak Kades, yaitu Pak Farid Hamzah Nur. Greenhouse sementara dibangun dengan bambu, paranet yang di dalamnya ada hidroponik desa, tanaman sayuran polybag, dan juga rak tanaman yang berasal dari kantor kepala desa. Berkat kerjasama antara teman-teman KKN dengan perangkat desa, greenhouse dapat dibangun dalam waktu 2 malam. Sedangkan dalam kegiatan sosialisasi, kami menarget ibu-ibu PKK yang berasal dari berbagai dusun yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi warga lainnya. Hidroponik yang ingin kami kenalkan adalah hidroponik yang bersistem wick, di mana pada hidroponik jenis ini tidak membutuhkan pompa, melainkan hanya penampung nutrisi. Bahan yang dibutuhkan dalam buatan hidroponik wick adalah bak nutrisi, netpot, infraboard, rockwool, benih, dan kain flanel. Prinsip kerjanya adalah bak nutrisi menampung nutrisi yang kemudian diserap oleh kain flanel, lalu diserap oleh rockwool dan diteruskan ke tanaman yang ada di netpot. Pelatihan dapat diikuti oleh ibu-ibu PKK dengan sangat antusias dalam sesi tanya jawab maupun sesi praktek pembuatan hidroponik sistem wick. Sebagai langkah tindak lanjut, kami membuat video tutorial pembuatan dan juga penyerahan proker aktivasi greenhouse serta Pawon Urip Desa Wonoayu. Selain menuntaskan program kerja utama, kami juga menuntaskan beberapa program kerja tambahan seperti branding UMKM warga, memeriahkan agenda desa, membantu produksi tahu, posyandu, dan mengakrabkan diri dengan adik-adik sekolah dasar Wonoayu 1 di sela-sela waktu senggang kami. Demikian penyampaian program kerja yang telah kami lakukan. Semoga dapat memotivasi teman-teman sekalian dalam mengabdi di desa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.